Selamat malam Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa dalam program Q&A. Malam ini saya ditemani Ibu Krisna Dewi, seorang konselor keluarga yang sudah bertahun-tahun seperti family, fokus pada family, fokus pada keluarga, juga pernah menjadi direktur program Family First Indonesia, tapi sekarang sejak Januari ya atau sejak pandemi sebagai konselor keluarga mandiri ya. Ada pertanyaan yang keempat yang saya terima, yang ingin saya Ibu menjawabnya, membantu menjawab. Saya ini cari enaknya, bagian menambahkan. Soalnya kalau saya jawab udah lengkap, orang lain nggak bisa nambahin lagi. Tukang ngomong saya ini, tukang ngomong lebar ya. Tapi kalau orang lain bicara apapun saya pasti bisa nambahin. Nyadar ya Pak, nyadar. Saya pasti bisa nambahin, mau dari psikologi, dari neuroscience, dari sisi otak, sekarang udah tambahin lagi, mikroba. Ya, ilmu baru. Oke, saya akan bacakan. Malam Pak, di rumah kami ada mertua perempuan. Mertua perempuan, karena papa udah nggak ada. Oke, jadi ada di rumah saya ada mertua perempuan. Ada adik perempuan mertua saya. Oh, ini yang tidak menikah. Perempuan. Ada adik perempuan mertua yang tidak menikah. Dan mama saya yang barusan ditinggal sama papa saya meninggal juga di rumah saya. Oh, jadi ada mama kandung, ada mama mertua, ada adik perempuan mertua yang tidak menikah. Apa yang harus saya lakukan dan suami lakukan agar dapat bijaksana? Oh, oke, kalau menghadapi mama sih nggak masalah ya, tapi mertua dan adik mertua ini, adiknya perempuan lagi, jadi kayak mertua kecil. Ya, ini kayaknya ibu yang jawab. Ya betul sih, kalau mama tentu kita lebih bisa leluasa ya dalam bicara karena mamanya sendiri udah ngerti lah sikap kita dari kecil gitu ya, kita juga lebih paham. Cuman yang berat kan memang ada mama mertua dan juga adik mama yang perempuan yang tidak menikah lagi ya. Tahu sendiri maksudnya bukan apa-apa ya, artinya lebih tua lah dari kita secara dewasa, mereka lebih senior, tentu nggak bisa sembarangan kita dalam bersikap gitu ya, dan biasanya juga maaf kata gitu ya, kalau sudah umur belum menikah pasti ada problem-problem tertentu, kita harus akui itu ya, entah dia orangnya pandai sekali, mandiri sekali, apa-apa bisa, dan mungkin cenderung tidak butuh bantuan orang lain misalnya gitu ya, itu harus kita sadari dulu, nggak gampang menghadapi orang-orang yang lebih senior dari kita yang itu akan terus berrelasi dengan kita. Beda dengan di kantor, misalnya kita mau tahun depan pindah, ribut-ribut beres gitu ya, walaupun itu juga nggak bagus. Prinsipnya memang harus berbesar jiwa. Anda dengan suami, ketika memang dikasih, mau bilang berkat atau beban, ya, dengan orang-orang yang istimewa ini di keluarga Anda, aduh, kalau kita punya anak saja sudah berat itu untuk memahami anak dari psikologinya, perkembangannya, kita memberikan waktu untuk anak-anak kita dalam komunikasi, dalam pengasuhan, pendampingan, ini ditambah 3 yang lebih senior dari kita semua. Jadi memang kekuatan doa akan memampukan kita lebih bijaksana. Tadi kan pertanyaannya bagaimana supaya saya dan suami bisa bijaksana. Terus libatkan Tuhan. Ya, terus libatkan Tuhan. Kadang-kala saya nggak kuat ini. Saya kadang-kala mungkin akan kelelahan secara emosi. Saya bisa tersulut mudah untuk amarah ketika melihat mungkin tingkah laku atau ucapan yang lebih sepuh ini yang mungkin membuat kita jengkel. Tetapi kalau memang itu menjadi bagian yang Tuhan taruh dalam keluarga kami dan kami harus menerima karena memang tidak ada. Ya, makanya kalau ini sebenarnya ada keluarga besar, misalnya keluarga suami ada 5, ya bisa digilir. Kalau memang mamah mau. Tapi kalau nggak mau, ya mari keluarga yang lain juga ikut berembuk dong. Mama jangan di sana terus, yang ngajak ya keluarga yang lain. Misalnya suami ini punya saudara-saudara kandung yang lainnya. Tetapi kalau memang Anda pun bisa menerima dan itu maunya suami, sementara kita juga belajar untuk hormat sama suami, ya kita juga belajar untuk ikhlas tadi. Walaupun sekali lagi itu nggak mudah. Benar, itu nggak mudah. Suatu saat kita akan terkuras emosi kita. Ya, karena untuk memahami diri sendiri pun berat. Dengan beban-beban kita. Belum tambah lagi memahami pasangan kita, anak-anak kita. Jadi kalau ketambahan anggota keluarga baru, kalau kita nggak memiliki kedewasaan iman, kedewasaan karakter,
ya, cinta yang penuh kasih, rela berkorban, mau mengalah, itu mungkin akan tambah beban berat. Tetapi kalau ini Anda anggap sebagai berkat, pengabdian, ya ini kesempatan untuk menunjukkan anak-anak bagaimana Anda menghormati orang tua dan keluarga besar suami. Mertua saya waktu itu juga ikut saya 3 bulan gitu ya. Saya pakai sebagai ajang, sebagai sarana untuk anak-anak melayani orang tua. Saya tunjukkan juga dengan bagaimana saya mengasihi, memberikan makan, menyuapin, membelai, mengantarkan kontrol ke dokter, gitu ya. Anak-anak dilibatkan. Kalau saya misalnya belum pulang karena kesibukan, tolong tanyain ke Mbah Putri. Mbah, maunya apa? Mau direbusin pisang atau mau digorengin pisang kepok? Biasanya lebih sehat direbusin. Bilang aja tanyanya maunya apa. Karena kalau nanti nggak tanya dulu, kadang-kadang Mbak Putri malah marah, apa-apaan ini? Kan rewel juga orang tua itu kadang-kadang, mana? Udah makan belum? Nah itu loh, Mbah, piringnya aja belum disingkirin. Oh iya, lali aku. Maaf ya Mbak Krisna, ya enggak apa-apa. Aku mau air mandinya anget, mana panas direbusin, jangan pakai shower, nggak suka. Ya, sampai dingin air mandinya belum mandi. Dan juga kalau diambilin handuk juga pakai handuknya malah dasternya. Nah, ya udah dibikin ketawa aja. Karena memang niat kami memang dipakai ajang untuk berguru dan menghormati. Kalau sama-sama suami saya cuma gitu aja. Wes, ayo tinggal metu makan bakso, ayo. Artinya bukan ngejek loh ya, tetapi kita itu memberikan mereka dengan kesabaran, dengan ketulusan, dengan kelucuannya, sampai akhirnya ya sudah dipanggil Tuhan juga 2 tahun yang lalu. Kita puas gitu ya. Jadi kalau Anda menganggap ini sebagai berkat, ya, sebagai bagian dari kesempatan untuk melayani dan menunjukkan cinta kita juga kepada orang tua, pengabdian, dan anak-anak bisa melihat pelayanan kita, mereka bisa kita latih juga. Saya yakin suami juga akan jauh lebih sayang. Makanya pertanyaan ini berarti kan bagaimana lebih bijaksana dengan suami. Bangun keintiman, nek capek di rumah, tinggal keluar bentar makan berdua apa yang disukai. Ya, kalau misalnya sudah bunek, stres, yuk liburan sehari keluar kota, ya mau ke tempatnya Pak Eri ke Bandung, ya, atau kemana gitu ya, bisa saja kita refreshing, kita kelola sendirilah emosi kita, jangan mengganggu keintiman dengan pasangan. Kalau memang sudah lelah topa, ini sudah setahun lebih, apa nggak ditawari ke saudara lagi, tapi nek saudara lain nggak mau, misalnya gitu ya, ya sudah kita terima lagi, tapi kita sudah bisa refreshing dulu. Ya, refreshing dulu bersama suami, senang-senang, kadang-kadang mungkin seharian ketemu di tengah di mall, kita kerja setengah hari aja, yuk ya udah ketemu di sini ya, kalau stres aku nih, banyak kerjaan, banyak di rumah, tadi disuruh ini itu semua pada mereka bertiga ribut tuh. Dipakai ketawa saja kalau mereka ribut atau aneh-aneh. Yaitu kalau kedewasaan rohani sama mentalnya sudah apa ya, kalau Pak Jarod ngomong tuh saya sudah kata menderita atau susah gitu ya, itu enteng aja, enteng gitu ya, karena memang kita melibatkan Tuhan. Kita bangun komunikasi erat sama pasangan, ya. Terus lakukan hobi-hobi kesukaan kita, karena hobi itu yang menyeimbangkan kita bisa berpikir secara bijaksana. Kalau Anda punya sebuah hobi yang positif yang Anda sukai dan Anda tidak pernah melakukan gara-gara kehadiran anggota baru, lah ini yang salah. Jangan mau menjadikan beban terus-menerus atau beban yang berat, tapi terima dengan sukacita. Saya punya hobi setiap minggu misalnya mau apa namanya manicure pedikur, mau olahraga, mau keluar kota, tetap aja jalanin. Jangan sampai itu menjadi penghambat karena gara-gara kehadiran anggota keluarga baru, ya, mertua atau mama mertua atau yang lainnya, supaya hidup kita itu balance antara dengan Tuhan, spiritual kita, keintiman rekreasi juga jalan, emosional dengan pasangan juga jalan, komunikasi terus, peluk-pelukan juga oke, seksual juga hayu gitu kan. Ya jadi kan walaupun nek ketubak-ketubuk rame ya bisa ganggu kamar sebelah gitu ya. Ngopo kowe kok rame Krisna itu. Oh, dereng sare nggih, Mbak. Nggih, mboten napa-napa nyetel TV mawon. Tinggal tidur lagi. Sekali lagi bukan karena kita tidak menghormati, tapi itulah cara kita untuk tetap melayani, mengutamakan mereka. Yang penting mereka sehat, makan teratur, itu sudah cukup buat kita untuk melayani mereka dengan senyuman kita. Kita di kamar juga enggak apa-apa. Sekali lagi, prinsipnya jangan mengganggu keintiman dengan pasangan. Biar bijaksana, libatkan Tuhan. Yuk kita juga bersenang-senang waktu rekreasi, waktu kebersamaan keluar berdua. Walaupun ini pandemi harus ditekan ya.
kita bijaksanalah, melakukan hobi-hobi bareng gitu ya, mau jogging pagi di sekitar rumah kita setiap hari supaya segar, fresh dan terus merenungkan firman Tuhan ya, penyembahan itu yang menguatkan kita. Hati bisa legowo, berbesar lapang dada, berbesar jiwa. Itu kalau kita selalu melibatkan Tuhan, spiritual kita terbangun dengan bagus dan keintiman emosional kita dengan pasangan juga bagus, kemudian keintiman rekreasional itu yang harus ditekankan. Gitu aja Pak Jarot. Jadikan mereka berkat, sarana kita melayani, kalau memang itu yang harus dilakukan. Tetapi kalau ada keluarga besar, dan kita mungkin kadang-kala kelelahan, dengan bijak mungkin bisa juga dibicarakan, tapi kalau ternyata memang harus di kita dan harus itu, ya terima dengan penuh cinta, dengan memperhatikan tadi, keintiman dengan Tuhan, dengan pasangan, itu yang tetap diutamakan di atas kehadiran orang-orang di luar keluarga inti kita, artinya ya, anak dan suami kita, itu kita harus perhatikan itu. Itu Pak. Oke, ya terima kasih. Memang tidak mudah ya, mamah mertua, kalimatnya agak menggelitik bagi saya, mamah mertua yang tidak bersuami. Mamah saya, papa dipanggil Tuhan. Jadi ini sepertinya mamah mertua mungkin bercerai, gitu ya, karena istilahnya bukan papa mertua dipanggil Tuhan. Lalu adiknya mamah mertua tidak menikah. Nah, saya yakin ini tidak mudah menghadapi pribadi-pribadi seperti ini. Tapi yang disarankan Bu Krishna udah tepat sekali ya. Mungkin saya menambahkan soal fakta. Fakta orang kalau sudah kakek nenek itu bisa kembali kepada kayak anak kecil. Karena secara otak dari pendekatan neuroscience ya, otak ya. Orang tuh kalau sudah tua itu memori jangka panjangnya bagus, memori jangka pendeknya jelek. Jadi ingat yang dulu-dulu, ingat teman SMP, ingat teman SD, ingat zaman kamu masih kecil, nak, gitu ya. Itu suamimu itu waktu kecil aku, wah, pokoknya dia membanggakan apa yang dia lakukan waktu suaminya masih kecil, gitu. Nah, udah biarin aja dia bercerita begitu, dipuji-puji aja sekalian. Pokoknya yang dulu-dulu dia ingat. Jadi istilahnya memori jangka panjang, yang lama-lama itu ingat yang lama-lama. Tapi yang jangka pendek, gitu ya. Tadi mau mandi, dikasih air panas, lupa mandi. Jadi yang dekat-dekat lupa. Makanya kalau orang tua itu misalnya ada penyakit ya, diabetes, asam urat, kolesterol, obatnya itu harus ditaruh di wadah. Yang wadah pagi itu warna biru, yang wadah siang itu, yang untuk siang itu wadahnya merah. Jadi obatnya walaupun sama, tapi dikasih wadah ke yang ini wadah pagi, wadah siang, wadah malam itu beda warna. Jadi kita tahu. Jadi kita pagi itu harus ngeracik obat untuk mertua atau mamah itu minum itu ditaruh di wadahnya. Sehingga kita tahu betul diminum apa belum. Kalau wadah birunya belum, berarti siang belum minum gitu loh. Karena dia jangka pendeknya itu, memori jangka pendek itu lupa, hilang. Nah, jangan sampai misalnya diabetes gitu ya. Udah minum apa belum ya? Kayaknya belum. Yang baru saja itu dia lupa. Yang dulu-dulu ingat. Kesalahan dulu ada pinjam duit gak bayar. Yang dulu-dulu ingat. Tapi yang baru saja dia lupa. Nah kan bahaya kan? Minum obat baru aja lupa. Minum lagi. Gulanya anjlok. Geletak. Apalagi kalau papa mama masih ada berdua atau bertua dua-duanya masih ada, nggak ada anak yang menunggui gitu. Wah, minum obat sama-sama lupa, minum lagi 2 kali. Lah aku minta disuntik lagi dong, tadi belum disuntik diabetes, padahal sudah suntik lagi, suntik-suntikan. Itu 2 orang tua kan bisa geblak bareng-bareng gitu. Jadi kasihan juga orang tua itu, makanya kita perlu layani mereka ya. Tadi bagus banget saran Ibu Krishna Dewi, anggap aja sebagai objek yang kita layani dan sadarlah ada problem di otaknya gitu ya, konslet untuk jangka pendek. Jadi yang baru-baru aja lupa gitu ya. Baru aja kita kasih makan gitu ya. Nanti jangan heran itu kalau mama mertua bilang sama suami, istrimu itu nggak mengasihi aku nggak dikasih makan. Baru aja
aja dikasih makan itu ngomong begitu. Nah ibu inget nih konslet gitu. Jangan diucapin sama suami aja ngobrol di berdua. Aduh Pak Jarod tadi ngomong tua itu otaknya konslet, yang baru-baru lupa gitu. Jadi baik yang mamahnya ibu yang konslet atau mamahnya suami yang konslet, itu suami istri jadiin bahan tadi bagus tuh, jadiin bahan ketawa aja. konslet. Jadi tapi kita ketawa bareng-bareng gitu, jangan makan di hati. Mamahmu tuh dari kasih makan belum. Waduh, jadi jangan. Itu orang tua tuh begitu, konslet, jangka pendek lupa gitu. Baru aja dikasih makan bilang sama anaknya. Aduh. Habis gitu ya suaminya bilang ya sudah nggak usah ribut, kasih makan lagi aja gitu kan. Apa yang terjadi kalau habis makan dikasih makan lagi? Wah, masakan istrimu nggak enak. Ya nggak enak lah, tadi habis makan lagi gitu. Jadi memang hal-hal seperti ini bisa memicu. Tapi kalau kita tuh sadar, ngerti gitu ya, kita nggak berantem. Kita nanti di kamar bilang aja, gimana enak, udah makan lagi. Konslet gitu ya, tapi sambil ketawa-ketawa. Jadi kita punya hiburan gitu loh. Anggap aja itu 3 makhluk, itu 3 penghibur. Asal jangan konslet sama konslet berbicara aja udah gitu udah. Jangan sampai suntik-suntikan aja tuh ya. Jadi itulah seni merawat orang tua. Nah, kalau saya punya mertua nggak pikun-pikun, tapi memori masa lalunya makin bagus sekarang. Karena memang begitu. Jadi ingat khotbah zaman dulu, karena mertua saya tinggal sama saya. Nah, sekarang nih Bapak Lebaran lagi di rumah saya itu ada pembantu 3, ya 3-3-nya pulang kan rumahnya kan gede ini. Waduh, istri saya kasihan juga dah. Udah begitu anak saya yang paling kecil mulai piara anjing lagi, anjingnya masih kecil, belum dilatih beol di tempatnya gitu. Wah, garasi penuh tai anjing di mana-mana. Nah, ini istri bisa stres ini. Ada orang tuanya istri saya, jadi mertua saya. Nah, kita belajar berbaik hati. Jadi kalau misalnya mertua saya itu kan biasa jam tertentu, sehari 2 kali minum kopi gitu ya. Ya, saya minum kopinya nunggu, kadang begitu mertua bangun minta kopi, saya bilang sama istri, "Dah, aku buatin aja." gitu ya, karena dia ada kerjaan yang lain. Karena kalau biasa ada pembantu lalu tidak, ya kalau memang biasa nggak ada pembantu tuh nggak masalah, ya ngurus makan, ngurus ngepel, ngurus kotoran anjing, ngurus ini. Tapi kalau nggak biasa itu kan kayak gitu, bisa kayak panik gitu ya. Nah, maka kita perlu belajar berbaik hati gitu ya. Anggap aja nih pelayanan ekstra gitu ya. Jadi sekarang kalau saya bikin kopi tambah 1 lagi buat mertua. Tapi dia belum konslet. Minum kopi, minta kopi lagi gitu enggak. belum mudah-mudahan enggak juga, enggak semuanya sih, tapi cukup banyak yang konslet. Memori jangka panjangnya kambuh malah bagus, memori jangka pendeknya hilang. Itu fenomena yang kalau disadari kita enggak konflik, malah kita tertawa-tertawa. Ya, Tuhan memberi ibu kekuatan. Kalau Tuhan berikan pasti mampu menghadapi, tidak pernah melebihi kekuatan. Tuhan memberkati.